Cek cek satu cek 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 cek. Oke guys, welcome back to my channel Mas dan ya balik lagi di konten Babol yaitu bahas bola. Oke guys, jadi pada konten Babol atau bahas bola kali ini kita bakal bahas ya terkait pelatih timnas kita yaitu Coach Sintayong. Ya seperti yang kita tahu, Coach Sintayong ini adalah pelatih timnas Indonesia yang lumayan populer akhir-akhir ini karena gagal membawa timnas kita sebagai juara di AFF kemarin, dan ya banyak sekali hashtag stay out di Twitter dan banyak juga berpendapat bahwasanya Setia harus out karena gagal dan lain sebagainya. Dan buat teman-teman yang mau komen di YouTube, gue persilakan banget kalian komen. Kalian bisa komen untuk mengutarakan pendapat kalian, dan juga kalian bisa komen di TikTok aku. Dan utama sih YouTube sih, karena kalian lumayan banyak komen di TikTok tapi kalian jarang banget mengunjungi akun YouTube aku. Aku kecewa sih sebenarnya. Oke guys, jadi sorry ya kalau suara gue agak kurang jelas karena di sini lagi hujan ya. Jadi ya maklumi aja lah. Oke guys, jadi terkait coach stay out ini, jujur pendapat gue pribadi sebagai rakyat Indonesia yang melihat dan menginginkan sepak bola Indonesia ini maju, gue sangat gak setuju gitu. Karena selama timnas Indonesia dipegang oleh Coach Sintayong ini, tren positifnya ini terus berlanjut. Mulai dari prestasi ranking FIFA, astagfirullah petir, ranking FIFA, kemudian FIFA Matchday melawan Curaçao yang peringkatnya itu 2 kali lebih besar daripada Indonesia. Kemudian lolos kualifikasi Asia dan berhasil nanti main Piala Asia di Qatar 2023 ataupun 2024. Itu adalah suatu pencapaian yang luar biasa di mana Coach Sintayong ini datang pada tahun 2019 akhir. Hitung aja lah tahun 2020 di mana Covid mulai menerjang Indonesia dan liga kita seperti yang kita tahu diliburkan. Kemudian 2021 liga kita mulai aktif kembali, tetapi di situ masih Coach Sintayong masih untuk sulit mencari timnas pemain yang cocok untuk timnas kita karena masih recovery dan juga masih baru bermain liga, jadi mengembalikan performa. Cek. Oke guys, sorry tadi kameranya mati. Oke, kita lanjut ya. Ya seperti yang kita tahu tadi 2021 sudah dimulai liga, cuma karena belum terlalu efektif karena baru selesai Covid, jadi ya mungkin masih belum dalam performa terbaik pemain-pemain kita. Jadi Coach Sintayong ini sangat sulit untuk menyeleksi dan mencari pemain yang cocok untuk timnas kita. Sedangkan jadwal Piala AFF lumayan sudah dekat pada saat itu, dan ya kalau tidak salah ada kualifikasi juga Piala Dunia. Itu masih ada Jack Brown juga, Elkan Bagot juga sudah bergabung, dan ya dengan pemain seadanya ya berlawan Australia kalau tidak salah kalah sih. Ya tapi itu adalah permulaan yang ya lumayan oke lah buat Coach Sintayong lah. Kemudian pada saat tahun 2022, di saat kita sudah lolos kualifikasi Piala Asia dan lain sebagainya, liga kita diliburkan 2 bulan karena tragedi Kanjuruhan teman-teman. Jadi gara-gara liga kita diliburkan itu, pemain kita seperti yang main di Liga 1 seperti Ricky Kambuaya, Mark Klok, kemudian kalau Mark Klok sih masih konsisten ya, seperti Rizky Ridho, kemudian dan lain sebagainya. Ya itu siapa itu yang main di Liga 1, pokoknya itu mereka agak menurun lah performanya karena mereka istirahat 2 bulan dan tanpa ada pertandingan lagi gitu, dan itu sangat disayangkan karena performa mereka menurun pada saat AFF, di mana AFF ini menjadi tolak ukur dan juga tolak penilaian dari para warga negara Wakanda ini dan juga para federasi yang bobrok itu. Jadi ya sangat disayangkan banget. Dan kalau bicara soal stay out, gue sangat-sangat gak setuju. Jadi gini teman-teman, misalnya kalau stay out dan digantikan oleh pelatih baru yang akan didatangkan oleh Federasi PSSI, apakah ada jaminan bahwasanya pelatih baru ini akan bisa membawa nama Indonesia menjadi nama yang cukup bergengsi di Asia begitu? Tidak kan? Dan apakah dengan pelatih baru begini ada jaminan bahwasanya chemistry dan juga permainan timnas Indonesia yang sudah terbentuk dengan Coach Sintayong ini akan bisa tetap terjaga atau malah hancur begitu? Menurut gue dengan Coach Sintayong keluar dan digantikan oleh pelatih lokal baru ataupun pelatih baru siapapun itu mungkin akan malah memberikan dampak negatif gitu. Cek. Oke guys, sorry kamera mati. Ya lanjut. Pokoknya kalau pelatih kita sampai diganti itu akan memberikan dampak negatif dan ya bagi timnas kita. Dan seperti yang kita tahu, jadwal di tahun 2023 ini lumayan padat, dan dengan digantinya pelatih
kita nggak akan ada persiapan cukup gitu teman-teman untuk menghadapi schedule yang lumayan padat ini. Dan menurut gua lebih baik tetap pertahankan Coach Sintayong sampai masa kontraknya habis. Apabila Coach Sintayong bisa dilanjutkan, ya lanjutkan aja lah, karena pelatih ini yang menurut gua lumayan bagus dan lumayan oke selama beberapa pelatih melatih Indonesia ya, menurut gua pribadi. Jadi percuma aja juga ganti pelatih, mau pelatih sekelas Guardiola ataupun Zinedine Zidane dan lain sebagainya. Percuma aja kalau federasinya masih bobrok dan pemain-pemain kita masih belum bisa mengendalikan mental dan juga performa mereka pada saat pertandingan. Begitu teman-teman. Jadi buat teman-teman, kalau Coach Sintayong berhasil disingkirkan atau berhasil dijatuhkan, ya kalian tahulah harus gimana. Dan kalian juga harus tahu bersikap kayak gimana dan bagaimana menanggapinya, oke? Ya, jadi mungkin aja di video kali ini ya. Tapi bohong. Video kali ini kita bakal bahas soal liga kita, yaitu Liga Indonesia, liga yang paling melegenda, liga yang paling super, dan liga yang paling hebat di ASEAN. Oke guys, jadi terkait rapat EXO kemarin itu memutuskan bahwasanya Liga 2 dan Liga dihentikan dan Liga 1 lanjut sampai akhir musim tanpa degradasi. Menurut kalian itu gimana? Kalian bisa komen ya di bawah ya. Dan ini pendapat pribadi gue tanpa menghina individu tertentu, tanpa mengejek individu tertentu. Ini pendapat pribadi gue. Menurut gue itu adalah keputusan yang konyol dan keputusan yang gak logik dan gak masuk akal sama sekali. Mau dibawa kemana sepak bola kita? Kalau federasinya aja kayak gini, memberikan keputusan yang gak masuk akal kayak gini, mau dibawa kemana? Oke, pertama yang akan kita bahas adalah dampak dari keputusan-keputusan ini. Pertama, keputusan ini diambil, oke kita bahas penyebabnya dulu sudah. Keputusan ini diambil katanya ada mayoritas klub Liga 2 yang menginginkan dihentikannya Liga 2 ya. Dan ini juga ada berupa tanda tangannya. Dan ini gue nggak tahu apakah tanda tangan ini resmi dari klub-klub Liga 2 yang lain, ataukah ini hanya sebuah pemalsuan data, tanda tangan dan lain sebagainya. Gue nggak tahu. Tapi kalau ini pemalsuan, ini bisa masuk ke dalam ranah hukum atau ranah kejahatan. Karena ini sudah banyak sekali merugikan banyak halayak kalau ini benar-benar terjadi. Tapi gue nggak tahu ini apakah asli tanda tangan mereka atau enggak. Tapi gue searching di Instagram dan gue searching di berbagai media, klub-klub yang ada di nama ini, ada beberapa yang mengaku bahwasanya mereka tidak menandatangani itu. Dan mereka tidak setuju juga bahwasanya Liga 2 dihentikan. Tapi gue nggak tahu federasi ini dapat tanda tangan ini dari mana, gue nggak tahu. Karena gue bukan pengurus itu. Dan ya berikutnya, ini juga terjadi karena rekomendasi tim transformasi sepak bola Indonesia seusai tragedi Kanjuruhan. Ya seperti yang gue bilang tadi, ini termasuk dampak dari tragedi Kanjuruhan, di mana ya tragedi itu harusnya tidak bisa terulang kembali dan semoga tidak akan terulang kembali. Tapi sayang banget itu harus terdampak pada Liga 2 dan Liga 3, di mana Liga 2 ini seperti yang gue bilang liga yang cukup berkompetitif agar klub mereka bisa naik ke Liga 1 dan ya memunculkan bakat-bakat baru dan bakat-bakat muda yang berkualitas. Tapi sayang banget itu harus pupus di musim ini karena dampak yang diberikan oleh ya salah satu klub di Liga 1, supporternya. Kalian tahu lah. Ya, kemudian ini juga sesuai peraturan polisi Perpol nomor 10 tahun 2022. Dalam Perpol itu disebutkan periode perizinan kompetisi maksimal 4 hari. Dan untuk penyebab ini gue nggak tahu. Keputusan yang ketiga ini gue nggak tahu. Itu maksudnya apa, Perpol peraturan polisi? Gue nggak terlalu paham karena gue bukan orang yang cerdas. Ya, kemudian kita akan bahas dampak dari keputusan ini. Pertama, dampaknya ke Liga 2 dan Liga 3 yang dihentikan. Oke. Mereka ini, Liga 2 ini sudah berkompetisi sejak tahun kemarin di bulan Agustus kalau tidak salah atau bulan September. Dan di situ mereka sudah, kita tahu lah ya, Liga 2 dan Liga 3 ini sangat sulit untuk mencari sponsor, sangat sulit untuk mencari dana agar mereka bisa mengadakan kompetisi, mengadakan sebuah pertandingan di mana mereka berebut tiket promosi untuk bisa naik ke Liga 1 ke papan atas. Dan ini perjuangan yang sangat sulit di Liga 2. Tapi sekali lagi, atas keputusan dari federasi kita yang luar biasa ini, mereka harus merelakan perjuangan mereka yang sia-sia itu, merelakan perjuangan mereka yang sangat keras itu karena keputusan dari federasi kita yang bobrok ini. Dengan tidak adanya Liga 2 dan Liga 3 yang berkompetisi dan tidak ada Liga 2 yang salah satu klub Liga 2 yang naik ke Liga 1, ini sama saja kita memutuskan bakat muda begitu yang ada di Liga 2 di musim ini. Bagaimana tidak? Siapa tahu ada pemain Liga 2
pemain di klub Liga 2, pemain-pemain muda yang memiliki bakat dan juga talenta yang bisa saja menghebohkan Liga 1 dan bisa saja juga lebih hebat daripada pemain Liga 1 yang bisa muncul di musim depan dengan klubnya begitu. Tapi sayang banget dengan atas keputusan ini mereka harus menunda mimpi itu tersebut dan mengubur talenta itu sampai musim depan, sampai musim berikutnya. Dan ini bukannya memajukan sepak bola kita, ini adalah memundurkan sepak bola kita. Ini adalah keputusan yang konyol. Oke, kemudian Liga 1. Well, kita tahu tragedi Kanjuruhan dibuat oleh salah satu supporter di klub Liga 1 yaitu Singoedan. Kalian tahu lah ya siapa. Ya, di klub ini ya gue nggak mau bicara banyak, ini bukan kesalahan klub, tapi ini adalah kesalahan para supporter yang memang nggak bisa diatur. Dan well, minta maaf untuk para korban jika gue ada kata-kata yang sedikit kasar, tapi gue juga saat itu berduka cita juga. Dan ya ini adalah ulah dari orang yang tidak bertanggung jawab, tapi ini menyebabkan banyak sekali khalayak yang merugikan dan juga menderita. Ya contohnya aja klub Liga 2, di mana itu salah satu mata pencarian mereka atau mungkin mata pencarian utama mereka, tapi terpaksa dihentikan di musim ini. Dan siapa yang akan bertanggung jawab kepada mereka, kepada keluarga mereka soal penghasilan utama keluarga mereka jika Liga 2 dan Liga 3 dihentikan? Apakah mereka bisa makan selama beberapa bulan sampai musim depan? Apakah federasi-federasi kita ataupun klub-klub yang menyebabkan ini bisa bertanggung jawab kepada mereka? Tidak, bukan. Oke, Liga 1 ini menurut gue ini malah diuntungkan ya, bukan malah dirugikan dengan keputusan tidak adanya degradasi. Dan ini adalah sebuah keputusan yang konyol, di mana sebuah kompetisi sepak bola dilanjutkan dengan tidak ada degradasi di akhir musim. Itu adalah keputusan yang konyol. Di kompetisi ini ada 3 unsur guys. Ada 3 unsur teman-teman, di mana ada pemenang dan juga ada yang bertahan dan ada juga yang gugur. Di mana pemenang ini akan diraih oleh klub yang ada di papan teratas dan bertahan ini adalah klub-klub yang bisa mengamankan poinnya dan mengamankan posisinya berada di klasemen yang aman. Dan ketiga ini adalah gugur, yaitu para klub yang seharusnya dan juga pantas berada di zona degradasi. Dan ini sudah sewajarnya mereka harus gugur ke Liga 2. Tapi sayang banget dengan keputusan ini dan ya di musim ini tidak akan ada degradasi. Dan ini bisa saja memicu terjadinya ya pengaturan skor, kemudian ya pembayaran praktek-praktek yang tidak terduga. Pokoknya intinya ya pokoknya keuntungan yang bisa didapatkan Liga 1 ini lumayan banyak bagi para mafia dan juga para orang-orang yang suka mencari untung dalam sepak bola Indonesia. Bagaimana tidak? Begini, Anda memiliki sebuah klub, kemudian Anda berlaga melawan klub teman Anda, kemudian teman Anda menawarkan Anda untuk kalah dengan membayar sejumlah berjuta rupiah atau berapa triliun rupiah, dan uang itu cukup untuk mengakomodasi gaji para pemain asing dan juga bisa tambahan kas Anda. Dan meskipun Anda kalah, Anda tidak akan berada di klasemen degradasi. Karena degradasi sudah nggak ada di musim ini. Apakah Anda akan menolaknya? Well, jika orang itu netral dan juga ini mungkin dia akan tolak. Tapi jika orang itu adalah orang yang dimana klubnya ini benar-benar membutuhkan suatu ekonomi, suatu pasokan utama untuk menutupi gaji para pemain dan juga kas, ya bisa mungkin saja akan diambil oleh klub itu. Jadi ini sangat rawan sekali kalau tidak ada degradasi, pengaturan skor dan juga mafia-mafia gila yang mencoba mencari untung dalam sepak bola ini. Dan kemudian ada juga kalau tidak ada degradasi sepak bola ini mau dikemanakan coba? Kalau nggak ada degradasi ya sudah main bola having fun aja, fun football aja sudah kayak begitu kalau tidak ada degradasi. Buat apa kompetisi kalau tidak ada degradasi? Oh, udah cari uang aja di situ, gampang kan? Tinggal pengaturan skor dan lain sebagainya, bayar. Mau dimanakan? Kemanakan sepak bola kita coba? Aduh. Ya buat kalian netizen, kalian harusnya cerdas ya. Siapa tahu kalian bisa bikin gerakan di media sosial dan siapa tahu juga itu bisa berpengaruh kepada sepak bola kita. Meskipun kemungkinan itu kecil. Ya, mungkin ada yang bisa gue bahas di konten kali ini ya. Kalau kalian suka video yang gue bahas di YouTube gue, kalian bisa like, subscribe dan juga komen YouTube gue, video gue, dan share juga. Ya, kalian juga bisa komen di TikTok. Tapi gue lebih suka kalian komen di YouTube karena di TikTok kalian sudah banyak sekali berdebat, tapi nggak pernah mengunjungi YouTube gue.
See you in the next video. Bye bye.